kepercayaan publik dan menelan hak masyarakat. Salah satu kasus terbaru yang menyita perhatian adalah dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang melibatkan Bank Indonesia, OJK, dan anggota Komisi 11 DPR RI. Bagaimana kasus ini terjadi? Dan apa yang bisa kita pelajari? Mari kita bedah bersama. Dalam kasus ini, sejumlah anggota Komisi 11 DPR RI yang membidangi sektor keuangan diduga menyalahgunakan kewenangan mereka dalam mengakses dana program sosial dari BI dan OJK. Modus yang digunakan terlihat rapi. Mereka mengajukan proposal permohonan bantuan sosial melalui berbagai yayasan yang ternyata terafiliasi dengan mereka sendiri. Dana yang mereka terima tidak main-main, mencapai puluhan miliar rupiah. Sebagian digunakan untuk kegiatan sosial, tetapi sebagian besar justru dipakai untuk kepentingan pribadi mereka. Dana ini diduga dibelanjakan untuk membeli tanah, bangunan, hingga kendaraan mewah. Bahkan dari salah satu tersangka disita lebih dari 15 unit mobil, serta aset lain seperti showroom dan rumah makan yang diduga dari hasil pencucian uang. Selain itu, ada dugaan kesepakatan pembagian kuota dana program sosial setiap tahunnya. Anggota komisi diduga memperoleh sejumlah jatah kegiatan dari BI dan OJK. Dan dana itulah yang kemudian diarahkan ke yayasan mereka sendiri. Inilah titik di mana konflik kepentingan menjadi sangat nyata. Dari kasus ini kita bisa melihat 3 isu besar yang terjadi. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Anggota DPR menggunakan posisinya untuk memperoleh dana dari lembaga yang seharusnya mereka awasi. Dana publik yang seharusnya untuk masyarakat malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, konflik kepentingan. Proposal dana sosial disalurkan ke yayasan milik sendiri. Inilah jenis korupsi yang sulit dideteksi jika transparansi rendah. 3. Minimnya pengawasan dan transparansi. Penyaluran dana CSR melalui yayasan yang tidak independen membuat aliran dana sulit dipantau. Lemahnya kontrol membuat penyimpangan semakin mudah terjadi. Dampak korupsi. Mengapa kasus seperti ini berbahaya? Karena dana CSR dan program sosial seharusnya ditujukan untuk masyarakat, untuk pendidikan, UMKM, bantuan daerah, atau pemberdayaan ekonomi. Ketika dana ini dikorupsi, masyarakat kehilangan haknya, program sosial gagal berjalan, kepercayaan publik terhadap institusi keuangan dan legislatif rusak, negara dirugikan secara finansial dan moral. Dalam kasus tersebut, kita bisa melakukan pencegahan, yaitu dengan perbaikan sistem atau regulasi and procedure. Yang pertama, transparansi penuh dalam penyaluran dana CSR. Semua proposal, penerima, nama yayasan, dan laporan penggunaan dana harus terbuka untuk publik. Yang kedua, larangan konflik kepentingan. Pejabat publik tidak boleh menyalurkan dana negara
bersama membangun Indonesia yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Kami percaya perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini.